Hai, selamat datang di Biblians. Well, sekali-sekali boleh lah ya aku ikut membahas topik yang lagi hot gitu. Jadi beberapa hari yang lalu pendeta Erastus Sabdono uh, khotbah lah gitu tentang logos atau tentang Yesus, dan dia berkata Yesus itu bukan juru selamat, Yesus bukan gembala yang baik. Yesus itu ya juru selamat, tapi dia hanya pelaksana yang diberi kuasa oleh Yahweh Bapa. Yahweh itulah yang sebenarnya juru selamat yang ultima gitu. Ini pakai bahasa aku ya. Dan Yahweh adalah gembala yang baik, tapi Yesus dipercayakan domba-domba. Dan Yesus juga akhirnya jadi gembala gitu atas kepercayaan Yahweh. Ya, singkatnya Pak Erastus kembali menekankan bahwa Yesus bukan Yahweh. Yesus sudah setara dengan Bapa. Dia bukan Allah yang Allah itu. Dia hanya Tuhan minor. Jadi hal ini kembali panas, hot gitu di kalangan teolog Kristen, YouTuber Kristen, dan banyak udah yang buat komentar tentang pandangan Pak Eras itu. Mungkin teman-teman juga udah nonton beberapa video tentang ini oleh YouTuber Kristen yang terkenal. Oke, sebenarnya soal ini sudah lama dikemukakan oleh Pak Eras gitu. Entah kenapa aku melihat memang beliau ini makin mirip dengan pengajaran Arius atau saksi Jehova gitu. Dan bahkan salah satu temanku yang sekampus dulu, yang dia sekarang kuliah di STT Okemening, STT-nya Pak Eras, dia juga pernah sharing sama aku, katanya ya Pak Eras semakin kuat dengan doktrin atau pandangan itu, yaitu Yesus tidak setara dengan Yahweh. Yesus bukan Yahweh, dia bukan Allah. Yesus hanya Tuhan minor gitu, yang diberi kuasa, diberi kedaulatan oleh Yahweh yang ada di atasnya satu tingkat. Jadi Yesus tingkat kedua. Ya sama lah kayak saksi Jehova lah, 11-12 gitu. Oke, di video kali ini sebenarnya aku bukan mau bahas soal Pak Erasnya, itu coba jadi starting point aja. Aku mau bahas satu bagian dari Alkitab yang dipakai oleh orang-orang yang tidak mengakui kealahan, deity of Christ, kealahan Yesus, ketuhanan, Tuhan Nuru besar semua, Yesus. Jadi ayat ini pun salah satu yang dipakai Pak Eras sejak lama ya, tapi di video kemarin yang beberapa hari lalu itu dia juga ada pakai ayat itu lagi. Jadi ayat-ayat yang mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun dari dirinya sendiri. Itu semua dilakukannya karena Bapa. Dia melihatnya dari Bapa, dia melakukannya karena Bapa melakukannya. Jadi Yesus tidak bisa melakukan apapun atas kehendaknya sendiri. Itu ayat yang dipakai. Dan anyway, ayat ini juga dipakai oleh banyak kalangan, bukan cuma Pak Eras, dipakai juga oleh saksi Jehova, bahkan oleh teman-teman yang Islam untuk membuktikan ini Yesus bukan Tuhan, dia tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia hanya nabi, kata orang Islam. Dia hanya sosok yang diberi kuasa oleh Yahweh, di bawah Yahweh satu tingkat, kata saksi Jehova, kata Arius, kata Pak Eras, dan yang lain. Jadi ayat ini ayat favorit juga termasuk. Nah, aku fokus dengan ayat itu aja di video kali ini. Oke, yuk kita bahas. Well, di ayat itu ada di beberapa ayat di kitab Yohanes 5 contohnya. Ada beberapa juga yang lain, tapi kita akan breakdown di Yohanes 5 aja, teman-teman. Nah, di ayat itu, misalnya di Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jika kau tidak melihat Bapa mengerjakannya. Lalu apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Lalu di Yohanes pasal yang sama, pasal 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendak sendiri, melainkan kehendak dia mengutus aku, kehendak Bapa, maksud Yesus. Well, ayat ini yang tadi aku bahas di awal dipakai banyak orang, termasuk Pak Eras, untuk mengatakan, nah ini bukti Yesus itu bukan Allah, dia bukan Yahweh, dia lebih rendah, makanya dia tidak bisa melakukan hal-hal itu dengan kehendaknya sendiri. Oke, yang pertama aku bahas adalah sebuah ironi. Kenapa ironi? Karena gini, ini dari Injil Yohanes. Injil Yohanes, ironinya, starting pointnya adalah
Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu menjadi manusia, menjadi flesh, menjadi daging, dan berdiam di tengah manusia. Firman itu adalah terang. Jadi Injil Yohanes secara ironically gitu dibuka dengan statement itu. Firman itu adalah Allah, Logos itu adalah Allah. Nah, jadi ini sangat ironi karena ayat yang dimulai dengan statement kuat seperti itu yang menyatakan bahwa Logos, firman itu adalah bersama dengan Allah dan adalah Allah yang menjadi manusia. Lalu kitab yang sama juga di tulisan yang berikutnya dicomot untuk menunjukkan bahwa nah ini Yesus bukan Allah, Yesus bukan Yahweh. Ini ironi sekali. Itu yang pertama mau aku singgung di video kali ini. Lalu berikutnya mereka orang-orang yang mau membuktikan Yesus bukan Allah, bukan Yahweh dari Yohanes ini, Yohanes pasal 5 tadi, kan fokus di frasa bahwa Yesus tidak mampu, atau fokus di ungkapan Yesus yang menyatakan bahwa dia tidak mampu melakukan apapun, mengerjakan apapun atas kehendaknya. Dia nggak bisa, dia tidak dapat. Dia melakukan hanya apa yang dikerjakan Bapa. Dia melakukan apa yang dikerjakan Bapa. Di luar itu nggak ada, tidak ada atas kehendak sendiri. Inilah yang mereka jadikan dalil untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Yahweh, Yesus bukan Allah. Dia di bawah Allah, dia Tuhan minor. Tapi begini ya, aku mau berkata begini, gimana kalau sebenarnya ayat yang dipakai ini adalah justru yang menyatakan bahwa Yesus memiliki kesatuan, keesaan dengan Bapa, yaitu adalah Allah yang Esa, Yahweh. Gimana kalau ayat itu justru membuktikan itu? Jadi secara sekali lagi, ini juga secara ironi, ayat yang mereka pakai untuk membuktikan Yesus bukan Allah, justru sebaliknya membuktikan kepada mereka Yesus itu Allah dan dia punya kesatuan, unity dengan Bapanya yang tidak dimiliki oleh siapapun dan apapun. Gimana kalau itu yang sebenarnya diungkapkan oleh Yesus di bagian-bagian ini? Kenapa aku bilang begitu? Gini, coba kita perhatikan teman-teman ya. Manusia, kalian, aku, semua manusia, kita bisa melakukan hal-hal di luar kehendak Allah, kehendak Yahweh, kehendak Bapa. Bisa banget. Karena kita manusia yang berdosa, dan kita dalam hidup kita sudah banyak melakukan hal yang di luar kehendak Bapa, yang tidak selaras dengan kehendak Bapa, yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, dengan keinginan, dengan kerinduan Tuhan Allah, Yahweh, Bapa. Kita bisa banget. Dan malaikat juga sangat bisa melakukan hal yang di luar kehendak Bapa. Itu yang kita lihat dari kisah malaikat, kejatuhan malaikat yang disinggung di kitab Yesaya. Dikatakan bahwa malaikat memberontak kepada Allah, dan itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Yahweh, kehendak Bapa. Jadi baik manusia maupun malaikat bisa banget melakukan hal-hal di luar Bapa, di luar Allah. Dan ini membuktikan bahwa kita tidak sama dengan Allah, kita tidak setara dengan Allah, kita tidak satu dengan Allah. Karena kita menyeleweng, kita bisa menyeleweng, malaikat bisa menyeleweng. Kita berbeda dengan Allah. Itu sangat membuktikan keberbedaan itu, ketidak-unityan itu, ketidaksetaraan itu. Makanya berbeda, menyeleweng dari kehendak Tuhan. Nah, mungkin kalian dan nembak arah ini kemana? Nah, sementara Yesus berkata berkali-kali di Injil Yohanes mengatakan bahwa aku, Yesus, tidak bisa melakukan apapun dengan kehendakku sendiri, kecuali melakukan hal-hal yang dilakukan Bapa juga, mengerjakan hal yang hanya dikerjakan Bapa, mengerjakan hal-hal yang hanya Bapa yang mengerjakannya, aku juga mengerjakannya. Aku tidak mengerjakan atas kehendakku sendiri, tapi kehendak Bapa. Jadi di sini Yesus justru menunjukkan kesatuan dirinya dengan Bapa. Karena Yesus bilang dia tidak bisa melakukan apapun dengan kehendaknya sendiri. Beda dengan kita, beda dengan malaikat, kita bisa melakukan hal dengan kehendak kita sendiri. Makanya bisa menyeleweng dari Tuhan. Itu karena kemauan kita. Jangan katakan kalau kita berdosa itu karena kehendak Tuhan, kalau kita menyeleweng itu karena kemauan Tuhan. No, itu kita melakukan hal-hal dengan kehendak kita sendiri. Nah, Yesus hanya mengerjakan hal sesuai dengan kehendak Bapa. Apa yang Bapa kerjakan itu dia kerjakan. Nah, jadi justru dia terbalik. Dia sedang nggak bilang dia itu nggak setara dengan Bapa, dia itu nggak satu dengan Bapa. Dia nggak bilang itu. Dia lebih rendah dari Bapa secara hakikat. Dia nggak bilang itu. Justru dia bilang dia satu dengan Bapa, dia setara dengan Bapa. Makanya dia
hanya bisa melakukan hal-hal yang Bapa lakukan. Dia tidak bisa melakukan hal yang lain karena mereka satu. Anak, Bapa, Roh Kudus itu satu. Dan gak ada yang menyimpang dari mereka, dari kehendak, dari will ketiganya. Mereka gak pernah gontok-gontokan gitu, beradu argumen, aku maunya begini, seperti kita manusia dan berargumen dengan Allah. Aku maunya gini Tuhan, aku gak mau kehendaknya, aku maunya kehendakku, menyeleweng gini. Itu kita, malaikat juga begitu. Tapi Yesus justru menunjukkan dia gak bisa begitu. Tidak ada itu dalam dirinya. Tidak ada itu dalam diri Bapa, tidak ada itu dalam diri Roh Kudus. Karena ketiganya Esa. Karena Bapa dan Anak adalah satu. Justru Yesus menekankan kesatuan itu dengan mengucapkan hal itu. Kalau Yesus bilang, aku bisa melakukan hal-hal di luar kehendakku. Banyak hal, semua hal bisa kulakukan dengan kehendakku yang berbeda dari kehendak Bapa. Aku gak peduli dengan kehendak Bapa, aku punya kehendak sendiri. Aku berkuasa ini. Aku bisa aja Bapak bilang A, aku maunya B. Bapak bilang C, aku maunya Z. Oh itulah aku hebat. Nah itu baru membuktikan bahwa Yesus bukan tidak setara. Dia bukan Allah, dia bukan setara dengan Bapa, dia tidak satu dengan Bapa. Itu baru membuktikan, sama seperti kita. Pulangnya sekali lagi, karena kita bisa melakukan banyak hal di luar kehendak Bapa, kehendak Allah, maka kita tidak satu dengan Tuhan, tidak setara dengan Allah. Tapi Yesus enggak. Dia menekankan semua yang kulakukan tidak dari diriku sendiri, tapi ini kehendak Bapa. Aku gak bisa melakukan hal di luar itu. Itu membuktikan mereka satu. Ada kesatuan dalam pribadi Bapa dan Anak. Jadi sekali lagi kutarakan, itu justru ayat-ayat ini, ungkapan Yesus ini yang dia tidak bisa melakukan hal-hal dengan kehendak sendiri, tapi harus sama dengan Bapa. Itu menunjukkan bahwa Yesus Tuhan Allah, dia satu dengan Bapa. Ada kesatuan, unity yang tak terpisahkan, sejak kekal sampai kekal antara Yesus dan Bapa. Itu gak bisa dibantah. Jadi jangan kita pelintir gitu, jangan kita obok-obok. Ini membuktikan Yesus bukan Tuhan, bukan Allah. Ini dia gak bisa melakukan kehendaknya sendiri. Ya itu justru dia membuktikan dia satu dengan Bapa. Kita bisa melakukan kehendak kita sendiri karena kita tidak satu dengan Bapa. Kita bisa suka-suka kita, menyeleweng, menyimpang. Yesus enggak, dia satu dengan Bapa. Bahkan Yesus bilang di ayat 19 gini, ayat yang tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Udah kita bahas tadi, ini, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi semua bilang, apa yang bisa Bapa kerjakan, dia bisa mengerjakannya. Bapa memberikan hidup yang kekal, Yesus memberikan hidup yang kekal. Bapa berkuasa atas maut, Yesus berkuasa atas maut. Bapa pencipta langit dan bumi, Yesus yang juga menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada alam semesta. Jadi apa yang Bapa bisa kerjakan, Yesus bisa kerjakan. Bapa adalah gembala yang baik di perjanjian lama, Yesus juga gembala yang baik. Bapa adalah Allah atas sahabat, Yesus juga adalah Allah, Tuhan Allah atas sahabat. Itu menunjukkan kesetaraan, equality, dan menunjukkan unity, kesatuan yang mutlak antara Yesus dan Bapa. Jadi bukannya menunjukkan ya Yesus lebih dari Bapa. No, terbalik. Apa yang bisa Bapa kerjakan, Yesus bisa. Apa lagi yang kurang? Sementara kita, malaikat, tidak bisa mengerjakan apa yang Bapa bisa kerjakan. Kita tidak bisa sama dengan itu semua. Nggak bisa, tapi Yesus bisa. Nah itulah membuktikan Yesus satu dengan Bapa. Di ayat 23 dia juga bilang supaya semua orang menghormati anak sama dengan menghormati Bapa. Wow, come on man, siapa yang punya kehormatan yang sama dengan Bapa? Oh, kurang ajar banget kalau Yesus lebih rendah dari Bapa tapi dia minta kehormatan yang sama dengan Bapa. Itu di ayat 23. Kita manusia gak mungkin menuntut kehormatan yang setara dengan Tuhan Allah. Malaikat juga gak bisa, makanya malaikat yang jatuh itu karena itu mau menyamakan diri dengan Allah. Nah begini, kita ambil kesimpulan dari malaikat itu. Kalau Yesus memang bukan Tuhan Allah, tidak satu dengan Bapa, lalu dia berkata seperti itu, kenapa dia tidak dibuang? Karena malaikat mau menyamakan diri dengan yang maha tinggi, dibuang. Yesus bilang supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Loh, itu minta kehormatan yang setara loh. Mana ada manusia nabi yang berani ngomong gitu? Kalian harus menghormati aku ya, sebagaimana kalian menghormati Bapa yang di surga, hormati aku. Wah, gila itu. Itu orang udah kurang ajar, itu dibuang lah seperti malaikat. Tapi Yesus tidak dibuang. Kenapa? Apakah Bapa gak dengar? Bapa lagi gak connect? Atau Bapa lagi ngantuk saat Yesus ngomong gitu? No. Sekarang memang mereka satu, setara. Jadi no problem. Yesus mengutarakan apa yang benar, apa yang seharusnya, apa yang kenyataan. Jadi pasal 5 ini kalau kita baca konteksnya, hanya pasal 5 ini aja, itu menunjukkan sekali Yesus setara, satu dengan Bapa.
bukan di bawah. Seperti kata Arius sejauh atau bahkan pendeta Erastus. No. Jadi itu konteksnya harus kita perhatikan, teman-teman. Lalu kalau dikatakan Yesus melakukan pekerjaan Bapa yang mengutusnya, itu kenapa? Ya, simply karena itu adalah submission dari Yesus, karena dia firman logos Allah yang menjadi manusia. Ya, namanya jadi manusia 100%, dia harus jadi teladan bagi kita bagaimana melakukan kehendak Bapa, taat sampai mati di kayu salib. Itu submission, Yesus submissive. Itu karena dia menjadi manusia 100%, dan dia harus begitu. Itulah kerendahan hatinya. Rasul Paulus juga bilang di Filipi bahwa Yesus yang memiliki kesetaraan dengan Allah, tapi dengan rendah hati mau jadi manusia dan bahkan mati di salib. Dia bilang loh, setara dengan Allah, tapi mengosongkan dirinya menjadi manusia. Makanya saat jadi manusia ya ia submissive, punya submission kepada Tuhan Allah, kepada Bapaknya. Jadi itu relasi yang sangat luar biasa. Tapi ingat, selain submissive karena manusia, karena jadi manusia, Yesus juga yang berkali-kali mengungkapkannya, dia setara dengan Bapa. Sebelum dia jadi manusia, dia sudah ada, memiliki kemuliaan yang sama. Yohanes 17 ayat 5, memiliki kemuliaan yang sama dengan Bapa sebelum alam semesta ada. Apa lagi yang kurang? Dan semua yang sudah kita bahas tadi. Jadi dua hal itu harus balance kalau mau melihat Yesus. Jangan cuma dia. Nah ini dia tunduk kepada Bapa, berarti dia lebih rendah. Jangan cuma lihat itunya. Itu saat dia jadi manusia, ya dia harus punya submissive. Kalau enggak, dia enggak manusia, enggak jadi manusia sempurna, yang teladan yang sempurna dong, yang layak jadi tebusan di kayu salib. Jadi jangan cuma lihat itunya, tapi lihat kesetaraan yang sering Yesus nyatakan. Dan begini, saat Yesus menyatakan submissionnya, ketundukannya kepada Bapa, saat misinya jadi manusia, itu selalu ditandaskannya atau selalu memiliki akar yang kuat dengan kesatuan atau kesetaraannya dengan Bapa. Seperti di ayat 5 ini, di pasal 5 ini, itu Yesus sangat bangun. Dia berangkat dari, dia memastikan supaya orang gak salah paham. Tapi masih banyak juga yang salah paham dan asal tafsir dan suka-suka. Yesus selalu mengakarkannya dengan kesatuan mereka, kesatuannya dengan Bapa. Selalu diakarkan dengan itu, dilandaskan, dimulai, dibangun dari itu. Baru dia berbicara tentang submissionnya sebagai manusia yang melakukan kehendak Bapa, rela mati di kayu salib, mengosongkan diri dan sebagainya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini untuk kita yang Kristen supaya tidak terombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran dari saksi Yehova, Arius, mungkin Islam, mungkin Pairas dan sebagainya. Yesus dalam pasal 5 ini dan pasal lain pun yang mengatakan tidak bisa melakukan kehendak sendiri selain kehendak yang ada pada diri Bapa juga, itu bukan menyatakan dia lebih rendah atau bukan Allah, bukan Yahweh. Justru sebaliknya menyatakan kesatuannya. Dia tidak bisa melakukan di luar Bapa karena mereka satu, tidak bisa menyeleweng, tidak ada penyimpangan karena mereka satu dalam kehendak. Itu dia. Oke, aku rasa itu aja. Gua harap yang terberkati. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Topik yang lagi hot ini. Oke, dan seperti biasa, bye.